Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Suhaibatul Aslamiyah dan kedua rekan saya Reni Taula dari. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Apa itu implementasi manajemen berbasis sekolah? Jadi, implementasi manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Nah, melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholdernya, sekolah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri atau self-reform. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS itu meliputi yang pertama, manajemen kurikulum. Nah, kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum. Kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, caturulan, dan bulanan. Selanjutnya adalah manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan MBS itu sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan tersedia di sekolah. Nah, manajemen tenaga kependidikan itu mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, serta evaluasi pegawai. Selanjutnya adalah manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Selanjutnya adalah manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen keuangan ini dapat diartikan sebagai aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendapatan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. Selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Nah, kegiatan pengelolaan ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan serta penataan. Selanjutnya adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Menurut Prof. Dr. Haji Jam'an Satori, MA, indikator atau ciri-ciri sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah yaitu partisipasi masyarakat di wadah melalui komite sekolah. Selanjutnya, transparansi pengelolaan sekolah atau disebut juga program dan anggaran. Selanjutnya, program sekolah realistik atau net assessment. Selanjutnya, pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi sekolah. Selanjutnya, lingkungan fisik sekolah nyaman terawat. Selanjutnya, iklim sekolah kondusif. Selanjutnya, berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara efektif. Dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah agar dapat berjalan secara efektif, tentunya diberlakukannya strategi dan tentunya strategi berimplementasi manajemen berbasis sekolah bisa berbeda-beda antara negara, antara daerah, bahkan antara sekolah dan daerah yang sama pun bisa berlainan strateginya. Secara umum, suatu implementasi manajemen berbasis sekolah akan berhasil jika melalui strategi-strategi berikut. Yang pertama, sekolah harus memiliki otonomi dalam 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara seimbang, akses informasi kepada segala bagian
dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Selanjutnya, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pembilangan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-struktursional sekolah. Harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah, karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat secara luas. Selanjutnya, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayugunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif, terutama kepada sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara efisien. Dalam penerapannya, manajemen berbasis sekolah ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu, dan pemerataan penduduk. Nah, untuk meningkatkan efisiensi sendiri dapat diperoleh melalui adanya keleluasaan yang diberikan dalam mengelola sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat serta penyederhanaan birokrasi. Sedangkan untuk meningkatkan mutu sekolah dapat diperoleh dengan adanya partisipasi orang tua dan peningkatan profesionalisme guru. Sedangkan untuk pemerataan penduduk ini dapat diperoleh dengan keikutsertaan masyarakat, entah itu masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah secara lebih rinci diantaranya ialah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan warga sekolah, meningkatkan pertanggungjawaban sekolah terhadap orang tua, masyarakat, dan pemerintah, meningkatkan kompetensi antar sekolah, memberikan pertanggungjawaban mengenai mutu pendidikan kepada pemerintah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu memberikan kesempatan kepada sekolahnya sendiri untuk membuat kurikulum muatan lokal. Lalu yang terakhir yaitu untuk menjalin kerjasama kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu tahapan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahapan sosialisasi, tahap piloting, dan tahap diseminasi. Nah, tahap sosialisasi ini ialah tahapan di mana informasi disebarkan atau diberitahukan secara luas kepada masyarakat dan lembaga pendidikan mengenai manajemen berbasis sekolah ini. Kemudian tahap yang kedua, tahap piloting, yaitu tahapan di mana dilakukannya uji coba terhadap konsep manajemen berbasis sekolah yang akan dilaksanakan. Lalu tahapan yang terakhir, tahapan diseminasi, yaitu tahapan pengimplementasian atau pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini sendiri. Nah, kiranya sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, dalam pemaparan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.